Jauh sebelum nama Indonesia dikenal dunia, anak-anak negeri ini telah menapaki perjalanan agung ke tanah suci. Sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, arus jemaah Nusantara kian deras menuju Hijaz, membawa pulang bukan hanya kisah ibadah, tapi juga semangat kebangkitan. Pada 1947, pemberangkatan jemaah haji ditangguhkan demi perjuangan kemerdekaan. Namun setahun kemudian, bendera merah putih berkibar di Arafah sebagai simbol kehadiran Indonesia di panggung dunia. Tahun 1950, Pelabuhan Tanjung Priuk menjadi saksi kala Menteri Agama untuk pertama kalinya melepas keberangkatan 9.907 jemaah haji Indonesia dengan kapal Tarakan. 2 tahun berselang, penerbangan haji perdana dilakukan melalui Bandara Kemayoran. Ini menandai babak awal penyelenggaraan haji Indonesia. Kala itu, Kementerian Agama bertindak sebagai regulator, sementara pelaksanaan penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Yayasan Perjalanan Haji Indonesia. Pelayanan terus dibenahi. Tahun 1965, lahirlah Departemen Urusan Haji. Lalu, setahun setelahnya, lembaga ini berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji. Pada tahun 1969, negara mengambil alih penuh. Haji tak lagi sekedar urusan pribadi, ia adalah urusan negara, urusan kehormatan. Keberangkatan kapal Gunung Jati ini merupakan kapal haji terakhir untuk musim haji 1969-1970 trip kedua dengan membawa calon haji sebanyak 1925 orang seluruh Indonesia. Sepuluh tahun berselang, seluruh pemberangkatan haji resmi dilakukan menggunakan pesawat. Langit menjadi sahabat baru perjalanan suci. Di masa ini pula, wajah birokrasi haji kembali dibenahi. Direktorat Jenderal Urusan Haji berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Penataan aset dan infrastruktur pelayanan haji terus diperkuat. Tahun-tahun ini juga menandai awal dari digitalisasi. Pemerintah memulainya dengan membeli 12 unit komputer untuk mendata jemaah dan mengelola proses haji. Pada tahun 1993, sistem komputerisasi haji terpadu resmi diluncurkan, menghubungkan proses pendaftaran hingga pelaporan jemaah secara digital. Para jurnalis pun mulai dilibatkan dalam misi suci ini sebagai upaya pemerintah untuk hadirkan informasi bagi masyarakat. Langkah ini menjadi cikal bakal media center haji. Saudara, mengenai kondisi jemaah Indonesia di Arafah, berikut keterangan Amirul Hajj Menteri Agama Tarmizi Taher. Alhamdulillah, kelihatannya udara sangat bersahabat dengan orang Indonesia, jemaah Indonesia.
karena ada dua ramalan cuaca pada hari wukuf ini. Yang pertama meramalkan 45 derajat. Nah, ada meramalkan sekitar 38 derajat. Nah, kelihatannya saat ini lebih condong kepada sekitar 38 derajat. Lalu reformasi datang. Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 tentang Penyelenggaraan Haji disahkan, disempurnakan pada tahun 2008. Negara hadir dalam seluruh rantai pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah. Layanan catering dimulai untuk pertama kali di Madinah pada tahun 2005. Pada tahun 2008, bus selawat hadir untuk mempermudah mobilisasi jemaah ke Masjidil Haram. Berbagai layanan ini dilakukan oleh unit Eselon 1 di Kementerian Agama bernama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terbit. Ini jadi landasan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji. Pada 2015, untuk pertama kalinya, jemaah haji Indonesia menerima layanan catering sebanyak 15 kali di Mekah. Namun, pada tahun yang sama, terjadi dua tragedi. Jatuhnya kren di Masjidil Haram. Badai dan banyak sejumlah bus yang tidak harus beroperasi, pemirsa. Dan inilah cuaca. Dan insiden Mina yang menyentuh hati dunia. Media Center Haji mengambil peran. Nama-nama korban diumumkan secara terbuka. Data Siskohat jadi rujukan, hingga Indonesia menjadi satu-satunya negara yang bisa umumkan seluruh nama korban, by name, by address. Indonesia membuktikan diri, melayani bukan hanya soal logistik, tapi juga soal keberpihakan dan kemanusiaan. Renovasi Masjidil Haram berakibat kuota turun 20% dan akhirnya kembali normal pada tahun 2017. Kala itu, untuk pertama kalinya jemaah haji Indonesia merasakan tenda semi permanen di Arafah. Peningkatan layanan dilanjutkan. Perbaikan sarana di dalam negeri pun dilakukan. Asrama haji ditingkatkan kualitasnya. Manasik haji diperbanyak intensitasnya. Pada tahun 2019, sejarah mencatat 231.000 jemaah diberangkatkan. Fast track diberlakukan. Sistem zonasi pemondokan diterapkan, sehingga tidak ada lagi sistem Qur'ah. Dan dunia mengakui Indonesialah negara pengirim jemaah terbesar, juga paling tertib pelayanannya. Aktsaru jama'atan wa ahsanu nizaman. Lalu dunia berhenti. Tahun 2020, pandemi melanda. Virus corona di Jawa Barat hingga saat ini terus bertambah. Perjuangan tim medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien virus corona patut diapresiasi. Di tengah wabah mematikan itu, tim medis berjuang. Kementerian Agama tak terburu-buru. Kajian dilakukan, semua resiko dihitung, semua kemungkinan dikaji. Sehingga akhirnya, dengan berat hati, negara memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji. Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga negara Indonesia. Bukan karena takut, tapi karena tanggung jawab. Karena melindungi nyawa adalah bagian dari ibadah itu
itu sendiri. Tahun 2021, pemberangkatan jemaah haji Indonesia kembali tertunda. Kami, pemerintah, melalui Kementerian Agama, menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Tanah suci hening, tapi negara tak diam. Sistem ditata dan layanan dipersiapkan ulang. Dan benar, tahun 2022, jemaah kembali berangkat. Setengah kuota, tapi pelayanan tak dikurangi. 2023, diluncurkan program haji ramah lansia. Skema murur dan safari wukuf memungkinkan jamaah lansia dan jemaah resiko tinggi tetap bisa wukuf dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Tahun 2024, inovasi bermunculan. Kali ini dengan kuota sebesar 241.000, terbesar dalam 75 tahun terakhir. Pertama kali ada layanan fast track di 3 embarkasi, murur, safari wukuf, makanan khas Nusantara. Penguatan perhajian dilakukan dalam hal ekonomi dan diplomasi yang digawangi kantor urusan haji. Teknologi digital mulai mengambil peran. Kartu nusuk dan kawal haji mulai diperkenalkan. Hasilnya, tren positif indeks kepuasan jemaah haji sejak 2018 berhasil dipertahankan, sangat memuaskan. Dan kini, tahun 2025, kita memasuki era baru. Sebanyak 221.000 jemaah diberangkatkan. Kementerian Agama kembali menjawab tantangan penyelenggaraan haji. Tahun ini, 5 terobosan baru dilakukan. Biaya haji kalau dibanding tahun lalu, ini ada penurunan sekitar 4 juta rupiah. Monopoli layanan dicegah. Daftar jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka dan bisa dibayar lewat lembaga Adahi dan Basnas. Serta 3 maskapai hadir melayani para tamu Allah. Tidak hanya itu, sejumlah pengembangan pun dilakukan. Ekspor bumbu Nusantara naik, menembus hingga 450 ton. Kawal haji makin sigap. Fast track hadir di 3 embarkasi dan Siskohat terus diperkuat. Namun sejarah terus bergulir. Mungkin inilah tahun terakhir Kementerian Agama mengemban amanah ini. Kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhir Kementerian Agama selama kurang lebih 75 tahun melaksanakan haji. Dan sekarang ini akan beralih kepada BPH, Badan Sebuah Penyelenggara babak Haji. baru akan dimulai bersama Badan Penyelenggara Haji. 5 harapan pun dilangitkan. Regulasi yang tepat, transisi yang mulus, layanan yang adaptif, kesehatan yang terjaga, dan haji yang berdampak secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. Perjalanan ini tidak pernah mudah, tapi syarat akan makna. Terima kasih kepada para presiden dan wakil presiden. Terima kasih kepada para menteri agama. Terima kasih kepada seluruh petugas
petugas haji Indonesia, terima kasih kepada jemaah haji Indonesia. 75 tahun bukan akhir dari cerita, tapi fondasi menuju masa depan. Haji bukan sekedar perjalanan, ia adalah amanat. Kita pernah diuji, pernah juga terdiam, tapi kita tak pernah menyerah dan kita sukses. Dan setiap jamaah adalah wajah Indonesia di Tanah Suci. Kepada merekalah kami telah memberikan layanan sepenuh hati.